Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa berteman dengan upper class people gitu ya. Orang-orang yang punya mungkin derajat sosial atau status sosial lebih tinggi daripada kita. Tekniknya seperti apa, kita mau belajar sama-sama setelah yang satu ini. Banyak di antara kita yang sering kali ini minder teman-teman ya, kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin status sosialnya lebih tinggi daripada kita. Gimana cara masuknya Pak? Gimana cara ngomongnya pertama kali? Gimana supaya orang ini bisa terkesan dengan kita pertama kali? Nah ini apa ya, karena di dalam dunia bisnis atau kita kalau mau berkembang masa depan kita, mau berkembang cara berpikir kita kan harus berteman dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Saya sering sebutkan di video saya bahwa 5 teman terbaik kita itu kan menentukan masa depan kita. Nah, sekarang bagaimana Pak Vino caranya supaya saya bisa mendekati atau berkenalan atau berteman bahkan dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada saya. Saya akan berikan 2 tips untuk teman-teman di sini sehingga ini bisa kita praktekkan gitu ya. Dan ada juga pepatah mengatakan bahwa if you are not networking, you are not working. Maksudnya adalah ketika kita tidak membangun network gitu ya, tidak membangun pertemanan, sebetulnya itu sama aja kita belum bekerja atau tidak bekerja. Karena jaringan pertemanan inilah yang membantu kita untuk bisa maju. Jaringan pertemanan inilah yang bisa membuat kita semakin berpikir kita ini, cara berpikir kita diperbaiki. Oke, jadi hari ini saya akan berikan 2 tips untuk teman-teman gimana supaya kita bisa berteman dengan orang yang punya status sosial lebih tinggi. Yang pertama itu teman-teman, kita harus punya prinsip ya, jangan punya mental meminta. Karena orang yang upper class people, mereka yang punya status sosial yang tinggi, mereka tuh sudah punya cara berpikir. Kalau ada orang yang mendekati saya, wah ini jangan-jangan orang ini mau minta sesuatu ya, walaupun mungkin nggak minta uang gitu, tapi jangan-jangan orang ini bisa minta pekerjaan untuk saya ya kan. Jangan-jangan orang ini juga meminta hal-hal yang lain gitu kan, supaya bisa numpang tenar itu, numpang terkenal ya. Ini jangan sekali-sekali kita mengucapkan, Pak saya minta bantuannya ya, saya minta uangnya, saya minta pekerjaan ya kan, saya minta proyek. Wah itu hindari kata-kata itu teman-teman ya, karena orang-orang upper class people itu nggak suka dengan kata-kata seperti itu gitu ya. Mereka udah tahu, dan mereka mungkin kalau nggak suka pun mereka akan memberikan uang untuk Anda, habis itu silahkan pergi gitu kan, habis itu bye bye, nggak usah ketemu lagi dengan saya. Nah malah ini akan merusak pertemanan kita gitu kan. Sehingga hari ini kita harus belajar bahwa jangan punya mental seperti ini ya, malah kita harus punya mental memberi gitu ya. Apa yang bisa, kemampuan skill apa yang Anda bisa berikan untuk teman-teman kita yang mungkin punya status sosial lebih tinggi daripada kita. Oke, itu pesan saya. Yang kedua teman-teman, kita harus punya value. Saya sering sebutkan di video saya sebelum-sebelumnya, kita harus punya value, punya nilai. Maksudnya gini, kalau kita hari ini kenalan dengan teman-teman yang mungkin status sosialnya lebih tinggi atau upper class people di tempat bermain badminton atau futsal atau basket ya kan, kita lagi menyalurkan hobi kita. Jangan waktu di tempat futsal atau di tempat badminton kita tuh ngomongin bisnis sama mereka gitu ya. Mereka tuh udah penat gitu ya kan, mereka tuh udah penat di rumah atau mungkin di kerjaan, mereka tuh udah pusing. Mereka tuh pengen olahraga itu supaya bisa mendapatkan keringat ya kan, bisa mengurangi stres. Tapi Anda tanyakan bisnis lagi, mereka nggak mau yang serius-serius gitu kan, mereka pinginnya ya refreshing. Nah maka dengan itu kita harus bisa menempatkan diri gitu ya. Kalau kita punya value, kita ini bisa berteman dengan orang dengan tulus dan membuat mereka nyaman, kita tuh bisa cocok dengan orang itu, maka otomatis ya kan, mungkin gitu ya, atau mungkin bisa mudah-mudahan orang itu bisa deal bisnis dengan kita ke depannya. Nah, jadi kita jangan punya niatan wah harus punya saya harus target bisa bisnis sama dia dulu gitu kan. Nah, kita harus punya value dulu teman-teman. Value kita ini ya bisa bikin orang ini nyaman ya kan, value kita bisa bikin orang ini
relax lah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja. Orang itu kita berteman sama mereka karena tulus, karena pengen berteman dan pengen ya sama-sama menyalurkan hobi gitu kan. Akhirnya siapa tahu kalau memang cocok, siapa tahu kalau mereka juga senang sama kita. Ya karena saya sudah bahas di video sebelumnya, ya orang deal sama kita, orang mau beli barang dengan kita, beli produk dengan kita, itu karena 83% itu mereka suka sama kita, mereka senang sama kita. Nah, oke teman-teman, jadi kalau sudah senang sama kita, mereka nanti suatu saat, siapa tahu, mereka mau dealing bisnis dengan kita, mau lebih lanjut mengenai pekerjaan, silahkan, monggo, gitu kan. Tapi awal-awal, kita tunjukkan value kita dulu. Jangan tiba-tiba kita, karena kita punya target mau berbisnis dengan dia, kita langsung kita omongin tentang bisnis. Mereka kan capek gitu ya, mereka kan penat gitu. Karena apa? Karena mereka ini upper class people, atau mungkin yang kita sebut orang kaya tadi, mereka tuh sebetulnya juga punya permasalahan sendiri gitu kan. Mereka juga punya mungkin masalah di keluarganya, kita nggak tahu. Nah, sedangkan kita berpikir kalau mereka ini sempurna gitu, wah mereka ini udah kaya raya pasti hidupnya senang, hidupnya belum tentu teman-teman. Ya mungkin mereka hanya sukses secara finansial, tapi dalam keluarga mungkin mereka berantakan, kita nggak tahu kan. Mungkin dalam rekreasi mereka jarang untuk refreshing. Ya, salah satunya tempat untuk refreshing yaitu menyalurkan hobi mereka di tempat badminton, di tempat futsal, di tempat olahraga, di tempat basket, ya di kolam renang tentunya gitu. Itulah yang kita harus pahami. Sehingga kalau kita di tempat seperti itu, kita bisa memang tulus berteman, ya kan, kita memang murni mau ya membangun hubungan dengan orang lain karena memang niatnya untuk berkenalan, berteman dengan orang itu, nggak masalah. Jadi itu aja pesan saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini teman-teman bisa share ke teman-temannya, teman-teman juga bisa klik like, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan saya tunggu teman-teman komentar positifnya. Apabila mungkin ada masukan, kita bikin video seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you semuanya, dan selalu salam hebat luar biasa.